008 yang disempurnakan dalam 003 ya, tadi di sini sudah ya. 008 disempurnakan dalam 033 tahun 2022. Betul ya ini ya. Kemudian keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Ini untuk makro umum, ini untuk khusus makro PAI dan bahasa Arab. Dari MI, MTS sampai Aliyah, ini sama dari MI, MTS, Aliyah ada di sini. Oke, saya tidak bacakan ini. Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat apa sih CP itu? CP itu hakikatnya adalah kompetensi dan karakter yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pelajaran pada kurun waktu tertentu. Kata kuncinya ada dua, ada kompetensi, ada karakter. Saya ulang, ada kompetensi, ada karakter. Ini supaya tak belum tak belum. Kasihan teman-teman. Cek. Nah, oke, sekali lagi. Jadi ada kompetensi, ada karakter. Pencapaiannya di akhir fase, maka melihat keberhasilan pembelajarannya tidak di tengah-tengah fase, tapi sangat bisa di akhir fase. Nanti di dalam satu fase, misalnya kelas 11 dan 12, dalam satu fase kelas 11-12 ada TP di kelas 11. Ini asumsinya ya, asumsinya. Karena pembelajarannya selama satu tahun tertentu. Ada TP di kelas 11 yang belum bisa dikuasai oleh siswa. Padahal dia sudah harus naik di kelas 12. Karena dalam satu fase hal tersebut diperkenankan, diperbolehkan, dengan catatan TP di kelas 11 yang belum terselesaikan itu wajib tetap diselesaikan oleh siswa walau dia berada di kelas 12. Gitu ya. Sama dengan fase-fase yang lain yang terdiri dari dua fase. Kalau fase E kelas 10, maka seluruh CP di kelas 10 sudah harus terlampaui oleh siswa dan tidak boleh ada, tidak boleh ada tujuan pembelajaran yang di breakdown dari CP yang tidak diselesaikan di fase E, karena fase ini hanya satu kelas, berbeda dengan fase yang terdiri dari dua kelas. Jika ada TP di kelas 11 yang belum terselesaikan, maka tetap boleh naik di kelas 12 dengan catatan TP yang belum selesai tadi wajib tetap diselesaikan oleh siswa walau dia berada di kelas 12. Begitu ya Pak Ibu. Ini kata kuncinya, karena menyelesaikan pembelajaran pada kurun waktu tertentu ini di akhir fase yang dimaksud, di akhir fase. Berikutnya Bapak dan Ibu, penjelasan lebih lanjut. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pada setiap fase, mulai dari fase fondasi, kemudian sampai dengan pendidikan dasar dan menengah, CP-nya disusun pada setiap fase masing-masing. Seperti apa fasenya? Mudah-mudahan ada kayaknya fase. Fase A 1, 2, B 3, 4, C 5, 6, D 7 sampai dengan 9, E kelas 10 SMA Aliyah, dan F 11 sampai 12. CP dirumuskan dalam bentuk fase, bukan per tahun. CP berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Makanya tadi kalau ada materi yang tidak tuntas di kelas 11, tetap bisa dilanjutkan di kelas 12. Oleh siapa? Oleh siswa. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, kita harus lihat bahwa komponen CP itu pasti memuat semua hal ini. Mulai dari rasional mata pelajarannya, tujuannya, karakteristiknya, capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, maupun capaian setiap fase menurut elemen.
Maka nanti kalau Bapak dan Ibu melihat JP, yang paling mudah yang ini, melihat capaian sesuai elemen. Saya ulang, melihat JP sesuai elemen. Kata kunci. Jadi nanti kalau panjenengan lihat JP Bapak dan Ibu, panjenengan akan melihatnya, waduh, mumet Pak bisa. Kenapa? Karena mulai dari fase fondasi sampai alia gabung jadi satu. Yang pertama. Yang kedua, seluruh mapel ada di situ. Yang ketiga, tidak dilihat kelas berapa, yang ada hanya fase-fase, gitu kan ya. Lalu di dalam fase di CP itu ada elemen, ada deskripsi, betul ya? Ada elemen baru ada deskripsi CP. Nah, gitu. Ayo kita lihat, ada elemen, ada deskripsi CP. Contoh, contoh. Bisa digunakan untuk kelas 11 dan kelas 12 alia. Gitu kan ya? Kemudian di dalam CP ini ada elemen. Betul tak? Ada elemen dan ada deskripsi CP. Ada elemen, ada deskripsi CP. Untuk menganalisis CP yang paling mudah silahkan dianalisis berdasarkan elemennya. Saya ulang, berdasarkan apa? Elemennya. Nanti lihat saja elemennya. Kita akan coba untuk menganalisis elemen mengalami dengan bunyi CP. Pada akhir fase ini, peserta didik mampu membandingkan berbagai macam pertunjukan tari, tradisi, dan kreasi berdasarkan makna, simbol, nilai, estetis, dan perspektif berbagai aspek seni sesuai dengan pengalaman dan wawasan. Oke, jadi inilah bunyi CP-nya, ini elemennya. Maka CP tinggal copy paste. Nanti ketika masuk ke dalam modul ajar untuk CP lakukan ATP. Apa itu ATP? Amati, tiru, plek. Oke, amati, tiru, plek. Nah, jangan dikurang, jangan ditambah. Copy pas atau paste. Oke, gitu ya. Khusus untuk CP tinggal ATP saja. Nanti akan kita lanjut. Contoh yang mapel PAI bahasa Arab. Nah, lihat. Mapel saya ambil fasenya tidak sesuai, tidak apa-apa ya. Contoh fase C. Mapel fikih. Ada elemen, ada deskripsi CP. Maka ketika nanti menganalisis CP, yang paling mudah lihat elemennya, begitu ya. Lalu apa bunyi CP? Untuk seluruh mapel, seluruh satuan pendidikan mulai dari SD sampai alia, seluruh kelas, yang paling mudah lihat fasenya, lihat elemennya, baru bunyi deskripsi CP. Tidak disebutkan di sini karena ini fase C, ini untuk kelas berapa tidak ada. Silakan nanti guru kelas 5, kelas 6 berkolaborasi. Silakan nanti guru kelas 11, 12 berkolaborasi untuk berbagi materi. Begitu ya, Bu ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan. Berikutnya. Kembali kepada teori dulu. Oke. Lah, untuk menganalisis CP Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu cukup memperhatikan dua hal. Yang pertama, lihat elemen. Saya ulang sekali lagi, ini penting kata kuncinya. Lihat elemen CP. Setiap CP satu mata pelajaran selalu terdapat elemen di dalamnya. Jadi elemen sebuah mata pelajaran itu bisa jadi sama satu dengan yang lain, tapi bisa jadi berbeda. Contoh, di dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, elemennya sama. Membaca, menulis, menyimak. Itu sama elemennya, gitu ya.
Tapi belum tentu sama dengan matematika, elemennya berbeda, gitu ya. Jadi dalam satu CP bisa jadi sama elemennya untuk mapel tertentu, tapi berbeda untuk mapel yang lain. Kata kunci pertama, lihat elemen di dalam CP. Kata kunci yang kedua, di dalam CP khusus untuk pemahaman. Selang kata memahami tidak bersangkut paut hanya pada C2. Selang, ingat taksonomi belum? Memahami itu kan C2. Tetapi di dalam pemahaman di kurikulum Merdeka, memahami itu tidak hanya fokus di C2 saja. Bisa jadi memahami itu meminta eksplanasi atau penjelasan, bisa menginterpretasi dalam satu CP, bisa juga mengaplikasikan bukti bahwa dia paham, bisa juga merasionalisasikan atau menyusun perspektif sudut pandang tertentu. Itu bagian dari pemahaman. Inilah yang berbeda antara pemahaman di kurikulum 13 dengan pemahaman di kurikulum Merdeka. Kata pemahaman di sini lebih multi perspektif, lebih multi tingkat, gitu ya. Bisa dalam bentuk penjelasan, menginterpretasikan, mengaplikasikan, maupun melihat dari sudut pandang tertentu, perspektif tertentu. Gitu. Contoh lain, kalau kita lihat CP, maka CP itu pasti isinya 2 dengan variasi tertentu. Saya ulang, CP kata kunci kedua, isinya pasti 2 dengan variasi tertentu. Apa isinya CP? CP itu yang pertama isinya kompetensi spidol ulari. Setiap CP itu pasti terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah kompetensi. Yang kedua baru berisi materi atau yang disebut di situ dengan konten. Ya, nanti akan kita buktikan. Lalu 2 hal ini divariasikan. Maka sekali lagi, analisis CP hanya melihat 2 hal ini. Yang pertama kompetensi dan yang kedua konten materi, begitu ya, konten materi. Lalu dari sini akan kita buat tujuan pembelajaran. Dan bisa jadi ketika kita menyusun tujuan pembelajaran itu belum urut. Saya ulang, belum urut. Maka mengurutkan tujuan pembelajaran itulah yang dimaksud dengan kriteria alur tujuan pembelajaran. Saya ulang, mengurutkan tujuan pembelajaran, maka itulah yang dimaksud dengan kriteria menyusun alur tujuan pembelajaran. Maka dengan demikian proses berpikirnya dari CP menjadi TP. CP menjadi apa? Dari TP diurutkan menjadi ATP. Oke? Lalu dari ATP inilah kemudian disusun modul ajar. Seperti apa prakteknya? Silakan lihat berikut ini. Ini contoh, tapi contoh ini tidak mutlak seluruh CP saya cantumkan. Oh Ibu, saya tidak mutlak seluruh CP saya cantumkan karena saya ingin mempermudah pemahaman panjenengan. Misal saya ambil mapel matematika, bunyi CP-nya menyelesaikan operasi hitung bilangan bulan. Saya singkat ya, menyelesaikan operasi hitung bilangan bulan. Seperti tadi disampaikan, CP itu isinya 2.
Satu, kata kerja. Ini nggak usah. Yang kedua, materi. Apa kata kerjanya? Ini kompetensinya atau kata kerja. Ini kontennya atau materinya. Betul ya? Yang pertama, kata kerjanya menyelesaikan. Tinggal kita lihat menyelesaikan itu sudah operasional atau belum. Kalau sudah operasional tinggal digunakan. Kalau belum operasional maka tentukan kata kerja operasional. Nah, sama seperti di K13 yang lalu ketika kita menyusun indikator. Maka lihat ketika menyusun indikator itu Bapak Ibu, kalau kata kerjanya sudah operasional tinggal pakai. Jika kata kerjanya belum operasional maka tentukan kata kerja yang operasional. Contoh, ini memang saya sengaja menyelesaikan ini sudah KKO, gitu kan ya? Sudah KKO, maka tinggal saya gunakan saja menyelesaikan. Materinya operasi hitung bilangan bulan. Ada berapa operasi? Pertama, penjumlahan, betul ya? Bilangan bulan, betul begitu? Lalu yang kedua, perkalian bilangan bulan, betul? Yang ketiga, pengurangan bilangan bulan. Yang keempat, pembagian bilangan bulan. Lalu yang kelima, hitung campuran bilangan bulan. Ya, tahu Bapak Ibu? Oke? Maka proses memvariasi dari kata kerja menjadi submateri 1, submateri 2, submateri 3, submateri 4, dan submateri 5. Inilah proses ketika kita menyusun TP. Selang ketika kita menyusun TP. Pertanyaannya, setelah penjumlahan langsung perkalian. Saya ulang, setelah penjumlahan langsung perkalian. Apakah ini sudah urutan Bapak Ibu? Belum. Harusnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Disengaja ya, untuk menggambarkan ATP. Maka asalnya tidak urut semacam ini, lalu saya urutkan. Ini tujuan pertama, lalu yang ini tujuan kedua, ini tujuan ketiga, ini tujuan keempat, gitu kan ya? Ini tujuan kelima. Sudah didapat, gitu kan ya? Maka didapatkan di sini. Misalnya fase ini ada di fase C. C tadi fase kelas berapa Pak Ibu? 5, 6. Contoh. Fase C kelas 5 tujuan 1 misalnya berbunyi menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulan. Begitu Bapak Ibu. Oke? Apa ini tadi C51 maksudnya apa? Fase C kelas 5 tujuan 1. Penting. Fase C kelas 5 tujuan 1. Tujuan 2, fase C kelas 5 tujuan 2. Gitu kan ya? Apa lagi itu? Supaya lulus menyelesaikan operasi apa? Pengurangan bilangan. Sudah urut ini nanti. Sudah. Lalu fase C kelas 5 tujuan 3. Gitu kan ya? Didapat menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulan. Oke. Berikutnya apa ini Pak kira-kira? Fase C 6 tujuan 5 kelas 5 tujuan 4, gitu ya? Menyelesaikan operasi pembagian bilangan bulan. Betul tak? Lanjut fase C kelas 5 tujuan 5 menyelesaikan operasi campuran bilangan bulan. Itu. Halo. Bisa dipahami? Salah ya Pak. Fungsi
Fungsi dari pengkodean ini yang disebut dengan kode CP, kode CPTP. Jadi ini disebut dengan kode saja. Silakan kodenya ditentukan sendiri Bapak Ibu. Kode apa misalnya? Silakan tentukan sendiri. Oh, ini fase kelas tujuan. Fase kelas tujuan. Supaya apa? Ketika menyusun modul ajar menjadi mudah. Kalau seperti ini kan sudah kelihatan alurnya. Maka nanti alurnya pasti C51, betul ya? Lanjut apa? C52, betul? Lanjut C53, lanjut C54, lanjut C55. Kalau materi ini diteruskan, ada materi lain selain bilangan bulat yang dipergunakan di kelas 6. Saya ulang, dipergunakan di kelas 6. Maka setelah C55 harusnya apa ini? Untuk kelas 6 berarti C61, betul ya? Lanjut C62, lanjut C63 dan seterusnya, gitu ya. Maka inilah yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Silakan dicatat dulu mana yang penting. Siap. Yuk silakan. Kalau fase E. Nah, sekarang kita praktekkan yang fase E. Boleh? Boleh, yang MA. Saya ambil yang tadi. Saya ambil yang mapel seni rupa tadi atau mapel apa tadi ya? Siap. Boleh. Tidak apa-apa. Biar teman-teman tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadilah. Oh, gini gitu. Yang biasanya kami. Halo. Kalau tadi saya praktekkan di kelas bawah. Mohon maaf, tujuannya ini memudahkan pemahaman konsep antara CP jadi ATP, jadi TP dulu ya, CP jadi TP lalu diurutkan jadi ATP. Sekarang lihat ini Pak, mapel apa ini tadi? Yang tadi kita bahas, mapel seni ya. Fase F kelas 11, kelas 12. Saya ambil elemen bekerja, berpikir dan bekerja artistik. Maaf ini, sengaja supaya ini kan mapel jarang orang punya tadi, jarang orang punya. Pada CP-nya berbunyi, pada akhir fase peserta didik mampu menunjukkan hasil penciptaan tari kreasi secara individu ataupun kelompok dengan manajemen pertunjukan. Gitu kan ya? Maka kalau kita analisis CP ini bunyinya peserta didik mampu menunjukkan hasil penciptaan tari kreasi secara individu, secara saya tulis individu maupun kelompok dengan manajemen pertunjukan, dengan manajemen saya singkat ya, pertunjukan. Oke. Halo. Hai. Bapak dan Ibu, peserta didik mampu menunjukkan apa ini? Kata kerja, kompetensi. Jadi menunjukkan ini kompetensinya. Oke, betul ya? Jadi inilah kompetensinya. Kompetensi. Apa materinya? Apa materinya? Hasil penciptaan tari kreasi, betul ya? Hasil penciptaan tari kreasi. Jadi ini nanti kalau kita lihat menunjukkan
Sudah operasional atau belum Pak menunjukkan itu? Maksudnya operasionalnya itu Pak? Ya. Bisa nggak itu dinilai? Siswa menunjukkan bisa dinilai betul? Bisa. Bisa. Ketika dia di atas kampus itu sudah menunjukkan, maka kalau bisa diambil penilaiannya, pastikan itu sudah operasional. Nggak usah lihat KKU-nya belum nggak popo, betul Pak maksudnya. Gitu ya. Kalau mboten hafal dirasionalkan, oh ini sudah bisa dinilai. Selesai. Menunjukkan sudah KKU, kata kerja operasional. Menunjukkan apa yang diminta? Tari kreasi, betul ya? Tari kreasi. Tari kreasinya itu secara apa? Individu. Apalagi? Berarti yang kedua, tari kreasi kelompok. Dan keduanya ini ditunjukkan dalam manajemen pertunjukan. Dua-duanya dalam manajemen pertunjukan. Maka dari sini bisa dibuat 2 TP. Betul ya? Selang bisa dibuat apa? 2 TP. Kalau ini tadi fasenya fase apa? Fase F. Oke, fase F. Berarti F itu kelas berapa saja? Kelas 11. Betul ya? Titik 1. Saya ambil yang ini secara individu. Di kelas 11 individu saja. Nanti di kelas 12 baru kelompok. Gitu ya? Berapa ini? 12.1 seret di sini. Betul ya? Menunjukkan tari kreasi kelompok. Semuanya dalam pertunjukan. Gitu loh Ibu. Kalau yang ini karena sifatnya individu, pertunjukannya di kelas saja cukup. Tapi karena dia di kelas 12, pertunjukan kelompoknya bisa dalam bentuk pagelaran seni. Ngoten Bapak Ibu. Halo. Sip. Bisa dipahami? Maka ketika saya susun CP menjadi F11.1, CP menjadi F11.2, itu artinya saya sedang memproses CP menjadi TP. Ketika saya urutkan tadi itu F11.1 dan F12.1, padahal kan harusnya F11.2 ya. Tidak, karena ini tidak saya gunakan di kelas 11, tapi saya gunakan di kelas 12. Boleh gitu loh Pak Ibu. Saya lakukan ini di kelas 12, maka saya sedang menyusun ATP. Nanti saya ambil satu saja, saya susun modul ajarnya, maka saya sedang menyusun MA. Begitu Bapak Ibu. Apa ada kita lanjutkan? Boleh?